Pada kesempatan video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang COVID. Jadi COVID itu masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Hal ini tentunya berdampak banget pada segi ekonomi, segi pendidikan, juga sosial. Kalau kita ketahui bersama ya, 1 tahun belakangan itu pemerintah sempat melakukan lockdown. Nah, dari penerapan lockdown tersebut itu terdapat fenomena panic buying, di mana panic buying ini merupakan kegiatan atau mungkin kepanikan tersendiri dalam menghadapi lockdown. Mereka melampiaskan atau menunjukkan rasa paniknya itu dengan membeli barang-barang secara berlebihan, memborong sembako, bahan pokok untuk bertahan hidup selama di rumah aja, seperti itu. Nah, sedangkan untuk keluarga dengan pendapatan di bawah rata-rata atau mungkin di bawah garis kemiskinan itu akan mengalami kebingungan di segi ekonomi. Jadi mereka akan mengalami panic selling. Jadi panic selling itu mereka berusaha menjual apapun yang mereka bisa jual untuk menghasilkan uang, yang kemudian uang itu dibuat untuk bertahan hidup. Itu untuk keluarga yang kurang mampu. Sedangkan untuk yang mampu atau yang bisa melakukan panic buying itu juga melakukan hal tersebut. Tapi ya tidak semua yang mampu itu 1 tahun belakangan kemarin tuh melakukan atau mengalami panic buying. Itu nggak semua, ada yang juga belanja secukupnya, seperti itu. Lalu yang kedua itu dari segi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, bahkan sampai saat ini pun kita masih study from home, work from home, seperti itu, belajar dari rumah. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh dong untuk siswa, untuk mahasiswa juga tentunya seperti aku. Jadi mungkin kita bisa lihat dari segi positifnya nih. Yang pertama, segi positifnya kita lebih memahami kecanggihan teknologi ya. Kita bisa lebih tahu apa itu Zoom, apa itu Google Meet, dan lain-lain itu. Sedangkan untuk dampak negatifnya itu juga bisa dibilang banyak. Kenapa demikian? Karena pertama, kita udah dibiasakan untuk sekolah atau belajar secara langsung, secara tatap muka dengan guru. Nah, tentunya hal itu merupakan suatu PR tersendiri nih buat kita, gimana caranya kita bisa adaptasi dengan sistem pembelajaran yang seperti itu. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa gaptek, atau mungkin orang tuanya yang gaptek, kesusahan dalam memanfaatkan teknologi, menggunakan gadgetnya. Nah, sebagian mereka tuh justru malah merasa ketinggalan gitu loh. Nah, hal ini tentunya menimbulkan kemageran tersendiri. Anak akan memilih untuk bermain game, atau mungkin udahlah males aku untuk daring, kayak gitu, kayak lebih malas-malasan aja gitu. Dan aku pun juga merasa selama aku 2 tahun daring ini, aku merasa aku lebih seneng luring. Awalnya aku mikir kayak gitu, tapi lama-kelamaan aku udah terbiasa nih, aku udah bisa beradaptasi. Oke, mungkin kita bisa ambil sisi positifnya. Kalau kita belajar di rumah aja, mungkin kita akan lebih menghemat biaya, karena kita pun juga kuota juga dijangkau dari pemerintah, seperti itu. Tapi kalau itu kan kita yang secara emosional sudah matang gitu. Sedangkan untuk adik-adik kita atau mungkin yang masih di jenjang sekolah kayak siswa kayak gitu, itu kan akan mengalami penurunan produktivitas. Mereka kan akan jadi lebih mager dengan sistem pembelajaran seperti itu. Mereka tidak bertemu dengan teman-teman sebayanya, tidak belajar bersama-sama, cuma di rumah aja dengan gadget, terpaku dengan laptop atau dengan HP gitu. Itu kan akan sangat membosankan gitu ya. Itu mungkin yang saya dan teman-teman rasakan di sini pada awal-awal adaptasi dengan daring ini. Oke, untuk segi sosial kita mungkin udah terbiasa ya untuk bertemu dengan teman-teman, berkumpul, nongkrong, seperti itu, atau mungkin mengerjakan tugas bersama. Nah, ketika ada penerapan untuk menjaga jarak, untuk belajar di rumah aja, kita tuh terpaksa harus jauh dong dari teman-teman. Segala kegiatan di luar kepentingan tuh sangat dibatasi. Terutama untuk 1 tahun belakangan itu kita lockdown, kita benar-benar nggak boleh kemana-mana, cuma di rumah aja, kecuali untuk kepentingan berbelanja atau mungkin keperluan mendesak lah, seperti itu. Nah, sekalinya kita keluar pun kita juga disuruh untuk jaga jarak. Kita menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Menurut aku itu juga mengurangi sosialisasi kita dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kayak kita mau deket, tapi kita tuh takut ketularan. Maksudnya bukan ketularan sih, takut virusnya itu tiba-tiba ada terus
kita kan nggak pernah tahu ya virus itu terjadi ke siapa. Bahkan orang tanpa gejala pun tuh nggak ngerasa kalau dunia itu ternyata positif covid. Nah seperti itu, jadi kita harus terbiasa buat jaga jarak, dan itu akan mempengaruhi sosialisasi kita sendiri. Itu sih, itu pandangan aku mengenai 3 dampak covid dari segi pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Nah kalau untuk covid di lingkungan tempat tinggal aku sendiri, sebenarnya untuk 1 tahun belakangan itu belum seberapa tinggi ya kasusnya. Justru di tahun ini, di beberapa bulan belakangan ini, itu yang covid varian baru itu benar-benar bikin aku yang panik banget. Paniknya tuh sampai aku ngerasa kayak, wah, tiap hari tuh ada kasus kematian, kasus covid warga sekitar aku banyak, terus kasus kematian juga semakin tinggi tuh, sampai yang sehari sampai ada 2-4 orang yang meninggal. Itu seminggu tuh udah banyak banget, udah hampir belasan juga ada itu dalam 1 minggu. Nah itu aku yang kayak bener-bener, wah gila, ini aku gak ngerti ini yang meninggal itu atau cuman karena covid atau memang penyakit bawaan atau seperti apa, tapi itu kayak beruntun banget gitu, jenjang kematiannya itu beruntun banget. Dan aku sampai mikir, ini gimana, aku punya keluarga, aku juga harus jaga diri aku sendiri dong, kayak gitu. Sebenarnya aku sendiri juga penyintas covid, aku pernah terpapar covid, positif covid tuh pada awal-awal tahun 2021, kayaknya bulan Februari ya, bulan Januari itu aku sempat terpapar covid. Dan tapi aku yang nggak sampai gimana sih, alhamdulillah. Aku cuman kehilangan penciuman sama perasa gitu, dan itu berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Alhamdulillah sekarang aku udah sehat, dan ya sebisa mungkin aku juga menjaga diri, apalagi di fase-fase saat ini, di masa-masa saat ini seperti PPKM. Udahlah, lebih baik kita patuhi aja peraturan pemerintah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terus jangan lupa untuk selalu positive thinking, kurangin kecemasan kalian dengan cara menyibukkan diri, mendengarkan musik, atau kalian bisa nih sesekali di rumah Q time, kayak me time gitu. Misalkan kalian makan makanan enak, terus dari itu mendengarkan musik, atau bisa juga kalian nonton film, nonton drakor, dan sebagainya. Nah mungkin dengan cara-cara tersebut kita bisa mengurangi kecemasan kita agar kita tetap selalu sehat dan terhindar dari covid. Oke, mungkin segitu dulu sharing dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.